Baik, selamat siang teman-teman. Hari ini karena banyaknya permintaan dari teman-teman di member Telegram Infinite Pips, siang ini di jeda sesi 1 saya mencoba untuk membedah dua saham rumah sakit yang disinyalir di masa depan bisnis kesehatan ini akan menjadi sangat cemerlang. Saya akan bahas yang pertama itu rumah sakit Metro Healthcare ya, melalui Metro Healthcare Tbk. Teman-teman bisa lihat di layar harganya sekarang di 306. Dan jika kita lihat chartingnya di Indo Premier Online Teknologi, saya pemakai Indo Premier Online Teknologi (IPOT), yang biasa disingkat IPOT, sempat menyentuh titik 354 di tanggal 4 Maret, lalu 3 hari berturut-turut dikembalikan lagi ke level 300-an ketika dia sideways dari bulan Januari ya teman-teman ya, sideways naik lalu ya. Kalau dilihat dari sisi teknikal tentu ini bisa jadi support ya teman, karena ini dari Januari ada gelombang sideways yang dominan hijau candlenya teman-teman. Dan seperti kita ketahui, Care ini sahamnya dikuasai oleh broker yang tidak asing lagi, yaitu bayarnya AP, Pacific Sekuritas, dan sellernya itu KGI Sekuritas. Oke, itu volumenya luar biasa ya, 28M, dan itu rate harian. Kalau kita lihat rate harian pembelian mereka itu di angka-angka seperti itu ya. Kalau kita lihat di broker summary-nya teman-teman dari bulan 1 ya, bisa teman-teman lihat dari broker summary di bulan 1 ya. Memang pemainnya hanya dua ini. Ada juga PO, ada AP, HD, dan FS. Ya, itu masing-masing 25 juta lot, 20 lot, 20 juta lot, dan HD ini full ya 1,2 T selama 2 bulan ini 40 juta lot. Yang mau saya sampaikan tentunya pada saat kita melihat pola seperti itu dari para tradernya, para brokernya, sekuritas yang bermain di dalamnya, yang invest di dalamnya, tentunya konsisten gitu ya, distribusinya ditampung itu dan pembelinya itu saja. Secara bandarmologi teman-teman bisa nangkap pemainnya memang di tiga besar itu ya. Sedangkan retail berbagi tadi, ada PD juga, ada yang lain-lain. Tetapi secara teknikal kita akan masuk ke bandarmologi lebih detail nanti di sesi yang lain. Free ya teman-teman, tidak ada berbayar dan lain-lain. Kita melihat secara teknikal tentu ini akan jadi support buat teman-teman yang mau masuk. Ini maksimum di 284, ini menjadi support yang kuat. Lalu support minor ada di 300. Ini cukup lama di titik ini. Baru kemudian teman-teman bisa sabar menunggu, karena ini volumenya gede tetapi hanya dikuasai oleh 3 broker atau 2 broker tadi teman-teman ya. Itu yang patut dipahami. Jadi silakan teman-teman bisa masuk cicil beli di area 300. Lalu nanti mungkin akan sideways kembali di area ini.
gitu. Namun kalau kita lihat di range yang lebih luas, secara histori CARE ini pernah mencapai level ini ya teman-teman ya, capai level 418. Jadi sebenarnya masih sangat berpotensi, dan sebagai emiten dengan prospek jangka panjang yang luar biasa untuk industri kesehatan, CARE ini cukup menjanjikan ya. Kalau kita lihat PBV-nya CARE ini, PBV-nya itu ada di 3 kali ya. Nilainya, harganya berbanding ke sahamnya 3 kali. Dia baru IPO di 2020 ya teman-teman, di bulan Januari kalau tidak salah ya. Dengan meraup keuntungan saham CARE itu 1 triliun ya pada saat IPO. Tetapi masih menunda karena ekspansinya itu terhalang oleh pandemi Covid. Begitu ya. Ada 3 pemain besar tentunya yang sebelum CARE ini masuk, yaitu Mika, Mitra Keluarga Karya Sehat. Baik, penyuka Mika juga nanti akan kita bahas. Lalu ada Silo yang hari ini naik ya teman-teman ya. Cukup lumayan naiknya Silo. Saham Silo. Saham Silo. Ada juga. Hari ini naik 1,40% ini teman-teman ya. Nah, jika membahas Mika setelah tadi CARE, saham ini cukup volatile teman-teman. Hari ini minus 5,15%. Padahal kemarin pada saat trading hari yang lalu, hari Senin lalu, saham Mika ini naik ya. Ini dia. Lalu hari ini turun hampir sebanyak kenaikannya yang kemarin. Kembali ke titik area support. Ini. Nah, bagaimana strateginya? Simpel saja teman-teman, ini ada support di sini, dari sini ke sini. Support minor. Tetapi sebelum itu dia harus mematahkan ini. Saya pikir area ini akan menjadi support kuat. Ini ya. Ini akan menjadi support kuat area ini. Di 2400-an teman-teman ya. Dan sekarang harganya itu di 2700. Bagi yang mau agak sedikit support jantung bisa ambil Mika karena cukup volatile teman-teman pergerakannya. Dengan tren turun seperti ini, tentunya tidak ada salahnya kita bersabar menunggu di area ini. Ya, begitu. Tentunya ke depan seperti yang tadi saya sampaikan, bisnis, kesehatan, rumah sakit itu cukup menjanjikan. Ya, seperti itu. Oke, jadi silahkan teman-teman pilih sendiri. Jika mau Silo, kita boleh bahas Silo sekarang sedikit. Silo ini kalau lihat histori teman-teman pernah di 6.900, harganya sekarang di 5.400-an. Bahkan jika menilik ke tahun 2012, Silo ini pernah di level 17.000. Itu di bulan September 2014 ada di 17.000. Lalu turun terus sekarang hingga sampai saat ini. Tentu jika melihat IPO-nya Silo ini sudah cukup murah teman-teman.
IPO-nya di 9.000 2013 September, dan sekarang harganya hanya tinggal 5.450. Teman-teman bisa pilih, sesuaikan dengan budget, kondisikan saja mana yang paling memungkinkan dari tadi contoh-contoh penjelasan saya. Jika memang memungkinkan di care dengan candle seperti ini, technical seperti ini, dengan PBV-nya yang juga masih murah, ya kan? Tapi kalau kita lihat PBV-nya Silo, kita lihat Silo PBV-nya itu ada di 1,5 ya. Siloam itu ada 1,5. Kalau Care tadi 3 kali ya teman-teman, 3,09, sedangkan Mika PBV-nya itu 7 kali. Jadi nomor 1 kalau ditinjau dari PBV tentunya murah, lebih murah Silo ya. Baru nomor 2 Mika, baru 3 nomor 2 Care, nomor 3 Mika. Ya, kalau net profitnya Mika ini 841 miliar. Kalau Silo 2020 net profitnya minus 48 miliar, sedangkan Care itu net profitnya 11 miliar gitu ya, dengan market cap 1,1 triliun gitu. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan rekomendasi yang diminta teman-teman di grup Telegram saya untuk membahas rumah sakit. Tinggal dipilih saja mana yang paling memungkinkan. Tetapi jika ditanya saya akan lebih berat ke Mika atau ke Care ya. Jadi kalau disuruh harus milih, berat memang, tetapi Care itu akan jadi pilihan utama, baru ke Mika, baru ke Silo. Tetapi teman-teman yang melihat PBV bisa juga dibalik, Silo yang akan jadi pilihan utama, baru Care, baru Mika yang terakhir. Seperti itu. Kembali ke profil teman-teman sekalian. Baik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pastikan money management teman-teman untuk profil trading kalian. Tetapi untuk rumah sakit ini tidak ada salahnya kita pegang 3-5 tahun, terutama di saham-saham yang PBV-nya masih murah. Saya hanya bisa bilang gitu. Semoga bermanfaat, analisa simple dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Terima kasih. Selamat siang, selamat makan siang. God bless you all.